Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Seluruh yang hadir, Bapak Ibu, yang insyaallah mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 9 puasa. Terasa apa tidak, Pak? Terasa, alhamdulillah. 2 tahun yang lalu sebelum corona ceramah aku bilang terasa tidak 20 puasa. Nabi bilang tidak Ustaz. Aku bilang puasa jadi Nabi bilang tidak iya. Aku bilang kadang itu tidak terasa, kita tidak puasa kok. Tapi coba tanya yang puasa pasti kering sekali kerongkongannya siang-siang begini. Dan alhamdulillah, yang paling penting kita ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Walaupun tahun yang lalu itu suatu dan lain hal, cuman penyakit yang Allah berikan berupa COVID-19 itu tidak usah kita mengeluh, karena walaupun mengeluh tetap begitu juga, ya. Cuman yang harus kita tahu, dan kita sudah tahu semua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan satu beban kepada kita kalau kita tidak sanggup memikulnya. Jadi kalau Allah berikan beban kepada kita, Allah berikan cobaan kepada kita, jangan kita mengeluh. Karena Allah melihat, oh ini hamba-Ku yang sanggup. Saya tidak akan berikan kalau dia tidak sanggup. Jadi kalau Allah berikan musibah, bencana atau apa semacamnya yang diberikan kepada kita, jangan kita mengatakan, ya Allah, wah ini kenapa saya ya Allah? Kenapa saya mendapat musibah seperti ini? Allah pasti akan sambung. Why not? Nah kamu yang sanggup, maka saya kasih. Yang lain tidak sanggup, makanya saya kasih kamu. Yang kedua, yang saya paham, yang saya ini Pak, kalau saya mau naik kelas 2 SD, pasti saya ikut ujian. Pasti saya ikut ujian. Kan tidak mungkin aku langsung naik saja ke kelas sampai kelas di atas kalau saya tidak ikut ujian. Begitu juga hidup di muka bumi ini. Allah pasti akan uji kita. Memang dunia ini tempat ujian. Dunia ini tempat ujian. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah lihat siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak amalnya. Ya. Banyak bulan Ramadan ini berlomba-lomba kumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Ya. Baca Quran. Tapi baru selesai 1 juz kasih naik lagi di postingan. Alhamdulillah selesai lagi 1 juz. Habis pahala. Baru mau ke masjid sholat tarawih, kita kasih naik lagi, kan pahalanya banyak Pak ya, banyak sekali. Baru mau ke masjid sholat tarawih, kasih naik sendiri status OTW. Taruh dulu guys, ini nyaman atau apa? Biasa heran tahu saya. Ada teman Facebook itu sering setiap dan tidak pernah bosan-bosan aku bilang kalau mau kau hapus dari pertemanan dan jadi masalah, yang penting kau anggap kau sebagai saudara. Tiap Jumat subuh itu memberi sedekah. Tiap Jumat subuh keliling Makassar memberikan sedekah. Saya bilang minta maaf, iblis itu lebih hebat daripada kita, setan itu lebih hebat daripada kita. Siapa tahu kita bilang, saya Ustaz tidak digoda sama iblis, sama setan. Yang datang itu iblis dan Ustaz nafsu setan. Jadi dia lihat di mana saya letak kelemahanku, dia masuk di situ. Jadi orang kaya dia lihat, oh di sini kelemahannya dia bersedekah, memberi makanan kepada orang, memberi beras 1 karung. Dalam hatinya mengatakan, saya bilang untuk apa kali posting, untuk apa kali dikasih naik di status? Nah bilang tidak, dia Ustaz, aku bilang pasti kalau dikasih naik di status pasti ada unsur mau dipuji, habis pahala. Namanya ria'an nas, mau dilihat sama manusia, habis pahala. Ya. Jadi kalau urusan ibadah, urusan kita antara kita dengan Allah, minta maaf, cuman Allah yang tahu, nggak usah kita sama yang lain. Ya. Saya bersyukur sekali di sini tidak disebut
Ya, walaupun ya disebut di blok sekian, di blok sekian, blok sekian, yang penting bukan namanya pun kalau disebut namanya banyak-banyak beristighfar karena kita takutkan ada unsur riya dalam hati kita. Betul Nabi bilang, Allah 10 juta rupiah sebentar nak covid dan tahu itu yang paling banyak kan? Bilang tidak akan bilang ke saya itu baru habis pak. Biar disebut nama, yang penting tidak ada unsur mau dipuji, no problem. Orang Arab bilang itu muskilah, tidak ada masalah. Seluruh yang hadir ya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lama-lama kapan ceramah ini? Ya, baru mau disambung lagi sebentar subuh kapan? Ya insya Allah. Tapi tidak lama ya barangkali di sekitar ya 2 jaman lah. Bapak Ibu, intinya kita bersyukur ketemu Ramadan yang sangat luar biasa sekali. Ya, kenapa saya bilang luar biasa dan istimewa? Tidak ada bulan-bulan lain selain dari Ramadan yang betul-betul dosa kita diampuni oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan." Ini sudah disampaikan sama Ustaz sebelum saya, tapi tidak apa-apa saya sampaikan dulu sebelumnya Bapak ya. Tapi bukan ini pembahasan saya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ada orang puasa kan cuma mau ditahu. Ya, ada orang puasa cuma mau dilihat tahu itu mau rajin puasa. Ada orang puasa karena cuma mau ditahu kalau dia ahli ibadah, ahli puasa. Ya. Makanya Allah Rasulullah mengatakan man shoma Ramadhana imanan. Siapa yang berpuasa karena aku, karena Allah, karena iman, wahtisaban. Kemudian dia bermuhasabah diri. Jadi ada orang yang puasa cuma menahan makan minum saja dan tidak berhubungan suami istri, tapi dia tidak bermuhasabah. Tidak bermuhasabah diri. Dalam arti kata seperti ini. Dia namanya bermuhasabah bukan dia bilang duduk, tafakur, ya Allah, tidak seperti itu. Ya. Misalnya lagi di jalan, kita lagi di lampu merah di sini. Saya tadi di lampu merah aja. Teringat kak waktu lewat karena macet, lalu bunyikan sekali kelasonku karena aku bilang saya duluan, muncul ke egoisku. Apa aku bilang ya Allah, saya pernah egois sekali di sini bunyikan kelasonku panjang-panjang, aku pikir saya lebih duluan. Kenapa saya tidak memberikan kesempatan sama orang itu lebih duluan ya Allah? Ya Allah ampuni dosaku, ampuni juga dosanya ya Allah, ampuni dosaku. Itu namanya bermuhasabah. Lewat kayak lagi di satu tempat ya Allah, pernah ada orang yang mencaci maki di sini, ku kata-kata ya Allah, baru ku kata-kata deh. Sadis-sadis kita kalau ku celah orang bukan di tanganku menunjuk bibirku mami ya Allah. Banyak orang itu kalau nak celah orang bukan di tangannya menunjuk bibir mami. Itu di tempat lain bukan di Geraha Pemilih di sini. Ya, kalau nak celah orang biasa begitu. Itu yang mana kayak itu? Biasa kalau lihat orang seperti itu satu jadi apa ya Allah kembalikan lalu bibir mami. Ya Allah, dia bermuhasabah. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang lalu mulai dia melakukan dosa sampai hari ini Allah hapuskan dosanya. Luar biasa. Ternyata bukan siang hari saja diampuni dosa, malam juga Allah ampuni. Apa kata Rasulullah? Man qama Ramadhana imanan. Siapa yang mendirikan sholat? Ini kan kita mendirikan sholat ini Pak. Sholat lail, malam itu lail. Man qama Ramadhana imanan. Siapa yang mendirikan sholat karena iman? Saya tidak percaya yang hadir di sini itu karena iman. Betulkah karena iman? Kenapa aku bilang karena iman? Tahun lalu pemerintah mengatakan jangan dulu ke masjid karena ada corona, ada penyakit. Apa yang ada dalam hati kita? Pasti yang ada dalam hati kita, kenapa tuh ada corona? Kenapa corona? Kenapa pemerintah? Ya banyak nih, macam-macam ini persepsi nih. Ada yang salahkan coronanya, ada yang salahkan pemerintahnya, ada yang salahkan siapa. Kenapa tuh ada corona? Ini tidak sholat jamaah di masjid. Itu karena iman yang bicara. Karena iman yang bicara. Ya. Waktu sabar, bermuhasabah diri. Ada setiap selesai kita baca ke sholat tarawih ada yang dibaca. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun. Ya Allah, ampuni dosaku karena Engkau yang suka menerima, Engkau cinta orang yang suka meminta maaf. Masya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seluruh yang hadir, insya Allah dirahmati oleh Allah. Selesai Ramadan, keluar dari bulan suci Ramadan, kita bagikan kertas kosong. Ada dosa-dosa lagi. Alhamdulillah, insya Allah. Pada kesempatan malam ini, malam ke-10, saya diberi tema masalah pendidikan, mendidik anak. Iya Pak Jir. Tapi saya rasa belum pakai kurasa sukses dalam mendidik anak. Karena kurasa apa nih? Umurku baru 41 tahun Pak Jir. Baru kalau dibilang memang anakku 4 Pak Ibu, 4 anakku, 3 pularan pakai jilbab. Kalau laki-laki semua. Makanya pularan Ustaz. Anak laki-laki semua, tidak kubiarkan 3 orang tidak pularan pakai jilbab. Walaupun alhamdulillah anak saya 4-4-nya masuk pondok semua, tidak ada yang tinggal di rumah Pak Ibu. Alhamdulillah satu kebahagiaan bagi saya karena kumpul tak semua di rumah ini, di rumah 4-4-nya, karena 2 di Jawa Timur, di sampingnya Gontor di Ponorogo Pak. Masih kecil saya bawa ke sana, umur 6 tahun saya bawa ke sana menghafal Quran. Terus dengan kakaknya yang kedua itu sekarang sudah kelas 2 SMP. Alhamdulillah di sana satu orang yang di 10, 3 bulan yang lalu khatam 30 juz. Alhamdulillah yang ketiga itu di Takalar menghafal Quran. Jadi saya disuruh memberikan materi masalah pendidikan anak. Saya bilang, waduh berat sekali karena yang saya khawatirkan saya yang ceramahkan baru tidak seperti itu yang terjadi. Cuman guru saya bilang begini waktu mau menikah waktu itu, dia bilang, Pak Imam, karena waktu itu Pak Imam saya juga imam di masjid di Pampang. Waktu saya masih kuliah dipercayakan untuk imam selama 4 tahun di sana, karena kebetulan saya pernah menghafal di 77 di Kajuara. Karena waktu itu baru 3 pondok yang terkenal di Sulawesi Selatan, Sengkang dari Imam Poso dengan 77. Saya ke sana menghafal. Begitu saya pulang, apa dia bilang Pak Kiai sama saya, Pak Imam mau kita menikah? Dia bilang iya Pak Kiai. Dia bilang mau melahirkan anak yang soleh tidak segampang membalikkan telapak tangan. Aku bilang maksudnya gimana Pak Kiai? Jangan lama-lama kesampaikan sama saya karena besok mau menikah. Dan bilang minta maaf ini, minta maaf orang tuaku semua minta maaf. Bukan berarti saya mau menjurus pada yang porno-porno, tidak. Tapi beliau bilang begini sama saya, ibarat motor kalau pakai, dulu kan belum ada metik, masih manual yang ada yang gigi persenelan nah. Nah bilang ibarat motor mau kau pakai, jangan kau langsung kasih masuk gigi nah. Aku bilang maksudnya pakai, dia bilang starter kosong dulu. Aku bilang maksudnya starter kosong, dia bilang ambil dulu air wudhu. Aku bilang untuk apa itu ambil air wudhu? Dia bilang supaya syaitan tidak ikut gabung dengan kau pada saat berhubungan badan suami istri. Ya, ambil dulu air wudhu, kalau bisa sholat dulu 2 rakaat. Di sujud pertama, di sujud terakhir boleh berdoa nak, tapi jangan sampai tersentuh lidah. Dalam arti kata kalau diucapkan pakai bahasa Indonesia, jangan diucapkan di mulut, hati yang ngomong. Apa doanya? Bilang apa doanya pakai? Ya Allah, kalau engkau akan menitipkan anak kepadaku, maka jadikanlah anakku anak soleh seperti anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu anaknya Nabi Ibrahim disuruh mau lagi disembelih, dan dia bilang silahkan wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah. Kalau macam saya dikasih begitu, dia bilang musuh beli, kau raja aku bilang tua-tua iya mau dulu. Kalau saya, ada bilang tua-tua iya mau dulu, kakakku mau dulu, jangan saya. Ada siapa yang mau disembeli? Tapi ini Nabi Ibrahim saking takutnya sama orang tuanya, ya wahai abah kalau itu perintah Allah silakan. Yang kedua, apa doanya? Ya Allah, kalau engkau akan melapangkan rezekiku, lapangkan rezekiku seperti lapangnya rezekinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Oh begitu Pak Kiai, nah silahkan lakukan semestinya suami istri. Insya Allah anak tak nanti karena tidak ikut tidak syaitan tidak ikut gabung dengan kita, suruh pergi sekolah betul-betul dia pergi sekolah. Kenapa anak-anak sekarang disuruh pergi sekolah nggak lewati sekolahnya? Ya, disuruh pergi mengaji nggak lewati masjid kan? Macam-macam alasannya. Dari jauh sekali sekolah, perginya mau mesin motor. Tidak bisa ke macet sekali, mau mesin mobil. Dibelikan lah semua macam-macam. Ya, apa itu salah? Tidak jadi masalah selama kita mampu, silahkan. Ya, Bapak Ibu seluruh yang hadir, ya insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang kedua Pak Kiai sampaikan sama saya, nah anak jangan lupa doakan siang malam, jangan pernah bosan-bosan doakan anak kita. Setiap selesai sholat kita minta Rabbi habli minas sholihin. Jangan mau dulu mintakan rezeki untuk anak tak. Itu pesannya Kiai sama saya. Jangan mau dulu mintakan rezeki untuk anak tak. Jadikan dulu anak tak rajin sholat. Kalau sudah rajin sholat, Allah akan kasih rezekinya.
Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Yang belum diatur oleh Allah ini, yang tinggal pilihan bagi kita itu surga dan neraka. Itu mami. Kalau urusan rezeki sudah diatur oleh Allah. Kamu ketetapan rezeki raja sekian malam ini. Biar yang haram saya cari tetap sekian. Misalnya ketentuan rezekiku hari ini cuma 100.000. Biar yang haram ku cari tetap 100.000 karena Allah sudah tentukan. Makanya waktu corona ini saya bilang, panjang ceramah aku ini Pak. Belum Pak masuk di ceramah ini. Makanya saya selalu sampaikan waktu corona ini, saya bilang, rezeki itu bukan di mall. Seandainya di mall itu rezeki, kaya semua orang yang di mall. Kaya semua orang di mall. Tapi buktinya banyak tuh di lapak-lapak yang dijual. Seandainya rezeki itu ada di pasar sentral, kaya semua orang sentral, kaya semua orang di sentral. Seandainya rezeki itu ada di ruko-ruko, kaya semua orang di ruko. Kira-kira tidak ada juga ruko yang dijual. Tapi ternyata rezeki ada di langit. Allah memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan memang sudah ditentukan rezekimu sebegini. Jadi saya tidak pernah pusing dengan rezeki karena memang sudah Allah. Kalau sudah seperti itu nak kasihkan Allah. Yang penting saya ikhtiar berusaha. Ya. Seperti itu Kiai sampaikan sama saya dan jangan pernah bosan-bosan doakan Rabbi habli minas sholihin ya Allah. Jadi jadikanlah anak anak soleh dan soleh. Cuma sekarang rata-rata Pak Haji kalau berdoa kesannya rezeki mana minta. Takutnya kelaparan anak-anak. Minta maaf. Ada jamaah umroh kan kebetulan bawa kan juga jamaah apa? Tapi bukan saya punya travel. Saya cuma ada lagi panggilan panggil ke sama kemari. Ada jamaah yang bilang begini Ustaz, antara saya kan dulu masuk pegang pintunya Ka'bah, antar masuk. Yang namanya kita pembimbing. Antar masuk sampai kan paling cerewet ya kalau saya bawa jamaah apa? Sampai di luar kan mau tahu apa doanya supaya bisa tungkap minta. Aku bilang, Pak, apa kita minta? Waktu pegang pintunya Kak Bana bilang minta Pak Ustadz mudah-mudahan sertifikasi cepat keluar. Bilang jauh-jauh jadi kesini sertifikasi ini. Nah bilang ada utang Ustadz dari mana bukan janjian. Bilang maaf ya. Minta maaf Pak, minta maaf dulu. Bilang oke, tidak salah. Yang satu lagi adalah Ustadz, saya akan masuk dulu di Hijr Ismail, baru lagi masuk. Sampai di luar tanya apa kita minta? Dia bilang minta Pak Ustadz mudah-mudahan daganganku lancar. Jadi masalah. Ini dia lain doanya waktu di Medina Pak. Kan kita masuk Makkah dulu baru ke Medina. Dia bilang sampai di Medina Ustadz mau kurasakan itu sholat tahajud di Raudah. Dia bilang ayo nih kontrakin. Dan jam berapa kosong Ustadz? Yang bilang jam berapa kosong kalau di Makkah di Medina? Tidak ada kosong di sini. Dan bilang tapi kira-kira jam berapa bagus Ustaz? Bilang kita jadi saya kan mengikut ya sama jamaahku. Dan bilang Ustaz jam 1 di. Bilang oke, jam 1. Setengah 1 ada di depan kamarku. Ustaz ada mak, dan tunggu mak, mandi dulu. Jam 1 aku akan masuk Pak di Raudah. Jam 3 kita baru masuk di Raudah. Makin banyak orang berdiri untuk orang masuk. Bilang masuk lagi Pak, itu ada kosong. Dan bilang kita Ustaz bilang jangan pusing, yang penting masuk dulu. Selesai sholat langsung keluar ke satu jalur ditunggu di pintu luar. Siapa yang duluan keluar nanti kita tunggu tunggu kayak saya kayak yang tunggu kita kayak yang tunggu saya. Dia bilang dia Ustaz. Ternyata cepatkan keluar. Tunggu sampai selesai sholat subuh tidak muncul. Pemutar mandir jangan ini yang sedikit nausir laskarnya polisinya. Ukhruj yallah keluar tas saya. Masuk lagi ya di mana nih? Ukhruj yallah keluar kas saya. Selesai sholat subuh jengkel tomma. Pulang ke hotel. Masalahnya Pak Haji saya yang bawa di sandalnya. Bilang barusan ada Ustaz tiba binti sandalnya saya kunting. Astagfirullah. Pulang ke hotel. Sampai di hotel sarapan pagi, sementara sarapan datang berteriak, Ustaz, terima kasih banyak, alhamdulillah, enaknya pengen sholat di Raudah. Bilang dari mana Ki? Bilang dari Raudah tuh, kita tuh yang ngantar. Aku bilang, cocok nih, tapi kenapa tidak keluar Ki? Dia bilang, enak di dalam Ustaz. Dia bilang, tidak nosir ke polisinya. Dia bilang, setiap nosir ke Ustaz, pindah tempat ke baca ke Quran, tidak jadi kan nosir. Dia bilang, alhamdulillah kalau begitu Pak, nah saya kan baru yang 4 rakaat sholat pun angkat mentunggak keluar bukan nausir kan angkat mentunggak. Mungkin dia lihat anak-anak atau jadi
bilang, oh begitu Ustaz. Dia bilang, dede, apa itu diminta di dalam nama kamu? Dan Ustaz mulai jam 3 sampai selesai sholat subuh satu di doa. Aku bilang, apa itu doa tak? Nabi bilang, ya Allah, mudah-mudahan kehidupanku sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Masya Allah, banyak namanya jamaahku kontak, kita tunggu lagi doa tak. Dan alhamdulillah Ustaz, iseng-iseng matanya berapa mi umur tak? Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, 62 bisa sekarang. 1 tahun mama ini. 1 tahun mama ini. Dan kenapa mau begitu Ustaz? Bilangkah kita tunggu minta kehidupan tak sama Rasulullah? Kalau Rasulullah umurnya kan 63, kita 62 berarti 1 tahun mama. Inasin Pak Haji banyak yang jatuh Ustaz. Terserah kita mami ya. Dia bilang sebentar malam antar lagi masuk. Bilang apa sih mau diminta? Dan bilang mau dikuralat doa. Ternyata malah tinggi mati. Ya Allah. Jadi jangan pernah bosan doakan anak kita setiap waktu sholat. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikan kepada aku anak soleh. Insya Allah anak tak jadi anak soleh. Masalah rezeki Allah sudah atur itu anak tak rezekinya. Jangan takut kelaparan anak tak selama jalan di jalan agama. Saya tidak pernah takut kelaparan Pak. Saya tidak pernah was-was dengan anakku yang 4 yang menjadi penghafal semua. Saya bilang Allah yang jamin, nah bukan saya yang jamin, nah Allah yang jamin. Nah biar tidak ada katanya. Intinya itu Ji. Saya tanamkan sama kamu nak pendidikan agama. Setelah saya kasih harga nikah memang saya bilang nak semua harus 30 juz. Itu harga mati nak terserah setelah selesai itu. Mau jadi insinyur terserah, mau jadi dokter terserah, mau jadi apa terserah. Yang penting ada fondasi agama. Kalau kuat fondasimu nak sampai ke atas itu akan kuat. Tapi kalau rapuh fondasimu sampai di atas juga akan cepat. Biar hebat di atas. Kalau fondasi rapuh maka tidak akan bagus itu. Ujung-ujungnya akan roboh. Yang ketiga, jangan sekali-kali pernah kasih makan anak kita buang yang tidak halal. Karena biasa ada anak-anak disuruh sholat setengah mati, disuruh pergi sholat, nah tidak mau pergi sholat. Bahkan di samping rumahnya masjid. Minta maaf, kasar-kasar aku sampaikan. Kalau ada yang marah beliau dimarahi karena beliau yang panggil kan. Pak Haji. Kenapa dari di samping masjid kita susah tuh anak-anak kita disuruh pergi sholat dimarahi lagi masih belum mau. Minta maaf sekali Pak. Kalau mata yang bermasalah, mata pun yang bermasalah. Mulut yang hidung bermasalah, hidung itu yang bermasalah, telinga yang bermasalah, telinga itu yang bermasalah. Tapi kapan mulut ini dimasukkan makanan yang tidak halal, semua anggota badan akan bermasalah. Semua anggota badan akan bermasalah. Kenapa? Karena makanan yang tidak halal itu akan jadi daging pada diri kita. Disuruh pergi sholat tidak mau sholat. Tapi kenapa kalau ada konser-konser di Jakarta dia tahu? Ya. Ini dia. Makanya jangan pernah kasih makan uang yang tidak halal bagi anak kita. Yang selanjutnya, kalau kita mau jadikan anak kita ini, kalau misalnya cita-cita kita mau jadikan anak kita dokter, iya masukkan ke kedokteran. Kemarin-kemarin ada yang bilang Ustaz, mau tunggu jadikan anakku penghafal Quran. Aku bilang oke, di mana sekolah sekarang? Nah bilang di SMK. Tidak nyambung tahu gitu. Kalau mau kita penghafal baru disuruh masuk di SMK, tidak ketemu. Kalau anak tak inginkan pada penghafal, masukkan jadi penghafal. Kalau memang kita mau inginkan anak tak jadi arsitek, silakan jadi arsitek. Tapi modali dulu, dasarnya dulu harus fondasi agama. Insya Allah kalau dia fondasinya agama, besar nanti ibu, insya Allah jadi insinyur yang beriman, jadi polisi yang beriman, jadi profesor yang beriman. Nah ini yang kita takutkan, pakaiannya luar biasa, tapi ujung-ujungnya korupsi. Nah ini dia. Dulu Pak lah, kurasa ini masuk pembahasanku ini kan. Selesai dulu. Ya. Nah ada nih yang saya buku bahas sebenarnya. Tapi tidak apa Pak Haji, saya tambah sedikit lagi Pak Haji. Saya tergantung kalau dia bilang turun aku turun. Kalau dia bilang lanjutkan, aku lanjutkan. Allah Akbar, singkat saya sampaikan ini dari tadi disingkat terus ini. Ada seorang pemuda dari Yaman. Ini pemuda dari Yaman. Sampai Rasulullah mengatakan begini, wahai Umar bin Khattab. Ibu kenal Umar bin Khattab?
Tahu ya, alhamdulillah tahu. Kan kemarin ceramah kalau bilang kenal Abu Bakar Siddiq, kenal di mana? Di mall. Maaf, ini sultan. Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kalau engkau ketemu yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini ciri-ciri badannya punya penyakit belang, dan di belakang punggungnya itu ada bundaran sebesar uang logam. Kalau engkau ketemu dengan orang ini, mintalah kepadanya supaya dia berdoa dan dia mendoakanmu supaya dosamu diampuni oleh Allah. Karena orang ini diijabah doanya oleh Allah. Umar bin Khattab heran, bahkan Ali radhiyallahu anhu heran. Dia bilang, apa ini amalannya Uwais Al-Qarni? Ternyata Uwais Al-Qarni ini punya seorang mama, ibu, sudah buta, tua, lumpuh. Semua permintaan orang tuanya dipenuhi sama Uwais Al-Qarni. Tinggal satu permintaannya yang masih pusing Uwais Al-Qarni, bagaimana caranya? Nah, ini membutuhkan biaya yang banyak. Apa Nabi bilang Uwais Al-Qarni, mamanya Uwais Al-Qarni, wahai anakku Uwais, saya kan sudah tua, tidak lama lagi saya sudah tinggalkan dunia ini. Satu lagi permintaanku, nah, mudah-mudahan kau bisa penuhi. Nabi bilang, apa itu, Mak? Nabi bilang, mau kak injak tanah suci. Pusing Uwais Al-Qarni. Baru tidak potongin, Nabi bilang tidak mau. Dan bagaimana caranya? Nah, biaya untuk ke sana ini luar biasa banyaknya. Mau aku belikan onta, di mana kamu ambil uang? Bagaimana caranya? Apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni beli lembu kecil. Tiap pagi dan sore ini lembu diantar naik ke gunung makan. Sore diantar lagi turun dalam posisi digendong. Sampai besar lembu itu diangkat naik turun sampai penduduk Yaman sekitar itu mengatakan, gila mentung ini Uwais apa? Seharusnya ini lembu bisa ditarik. Kenapa diangkat terus naik turun? Semakin hari semakin besar itu lembu, dan semakin hari semakin besar juga bodinya Uwais Al-Qarni. Kayak orang fitness pas zaman sekarang. Ya. Ternyata kenapa diangkat terus naik turun itu lembu? Karena persiapan untuk angkat gendong mamanya ke tanah suci. Insya Allah 4 tahun menunggu Umar bin Khattab di pintu masuk Makkah. Yang keempat tahunnya Umar bin Khattab mengatakan, ada yang kenal Uwais Al-Qarni? Ada yang mengatakan, saya wahai Amirul Mukminin. Di mana dia sekarang? Lagi di jalan gendong mamanya. Umar bin Khattab lari ke sana, temui Uwais Al-Qarni. Bukan dia yang menunggu di sini, bukan Umar bin Khattab yang menunggu, tapi begitu dia tahu kalau Uwais Al-Qarni datang, dia langsung lari ke sana jumpai Uwais Al-Qarni. Sampai di sana dilihat ternyata betul ciri-ciri yang disampaikan Rasulullah, punya penyakit badan yang belang, terus ada sebesar uang logam di belakang. Apa kata Umar?